Kita bertemu kembali Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 12 Juli 2022 diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam bahasa Batak, Yesaya pasal 61 ayat 8 berkata demikian. Ayahudo Jahoba naholong roha di hati goran. Alai nama gigi mida tabat-taban pangarupaon. Sai lehonokku do upa nasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tu nasida padan saleleng-lelengna. Kabar keselamatan, pemulihan, dan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan sudah dinyatakan. Bahkan bangsa Israel telah kembali ke negeri asalnya, yakni Yerusalem. Mereka diarahkan untuk membangun negeri itu sesuai dengan amanat Allah. Dan amanat yang disampaikan oleh Yesaya itu adalah langsung berasal dari Tuhan. Dinyatakan kepada bangsa Israel. Negeri yang akan mereka diami itu, Yerusalem itu haruslah dikembalikan sebagai negeri tempat Tuhan memerintah. Artinya pemerintahan Allah harus didahulukan di sana. Dan mereka juga harus sadar, Ibu Bapak, saudara-saudara, bahwa ketika mereka menjadi bangsa yang terbuang di Babelonia itu, mereka bagaikan bangsa yang sangat-sangat rapuh. Rapuh dalam ekonomi, rapuh dalam politik, rapuh dalam interaksi sosial, rapuh di dalam budaya, dan bahkan sangat-sangat rapuh juga di dalam agama. Mereka bagaikan bangsa yang tidak lagi memiliki kedaulatan sedikit pun. Dan ketika mereka diizinkan oleh Allah kembali ke negerinya, mereka haruslah menjadi bangsa yang menjunjung tinggi martabat daripada kehendak Allah. Dan jangan lagi terobsesi atas pikiran sendiri, atas keinginan hati sendiri, yang selalu menjurus kepada tindak kejahatan dan dosa, yang mungkin saja Allah bisa murka kembali terhadap mereka. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Allah itu sangat-sangat mencintai hukum. Dan sebaliknya, Allah itu sangat membenci perampasan dan berbagai kecurangan-kecurangan lainnya.
Oleh karena itu Allah mengingatkan mereka jangan lagi terjadi hal yang seperti itu di tengah-tengah mereka. Mereka harus memulai kehidupan yang jujur, kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling membangun, dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bangsa itu juga haruslah menjadi bangsa yang kembali lagi mengabdi kepada Tuhan. Karena ketika mereka selalu mengindahkan dan menghadirkan Tuhan dalam tiap-tiap persekutuan dan penyembahan mereka, Bu Bapak, saudara-saudara, Allah yang penuh dengan perjanjian damai itu akan memberikan kepada mereka suatu ikatan yang abadi. Bagaikan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Apapun akan diberikan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran. Bahkan seorang ayah pasti akan mengorbankan segala-galanya untuk kemajuan daripada anak-anaknya. Apapun akan dilakukan oleh setiap orang tua untuk menopang kehidupan daripada anak-anaknya, termasuk nasihat. Jikalau orang tuanya mampu, dia akan menopang baik secara ekonomi. Orang tua menginginkan anak-anaknya supaya melebihi orang tuanya sendiri, baik dalam kehidupan, pendidikan, dan tentu dalam kehidupan beragama. Dan semuanya itu dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua siapapun, tanpa pamrih. Demikianlah Allah mengingatkan bangsa Israel itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, untuk selalu mengingat perjanjian damai daripada Tuhan, perjanjian abadi daripada Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Terutama mereka harus sadar dan senantiasa mengingat siapa mereka di hadapan Allah itu. Karena Allah selalu mengingat perjanjiannya. Apapun yang diberikan oleh Tuhan sebagai suatu perjanjian bagi kita, Dia selalu mengingatnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah juga kepada bangsa Israel dalam Yesaya pasal 50 ayat 10, 54 ayat 10 itu. Sebab biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihimu. Dan itu harus diindahkan, diingat. Allah tidak mau hidup manusia itu di dalam kecurangan, namun harus di dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan, membangun komunikasi yang indah kepada Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, dan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang mengharumkan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan dalam melaksanakan aktivitas hari ini, dan sambutlah damai sejahtera yang kepada Tuhan untuk memelihara hati dan pikiranmu selama kita masih diperkenankan oleh Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, jikalau Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan Engkau yang senantiasa memberikan topangan dalam kehidupan kami, sama seperti Engkau menopang kehidupan bangsa Israel. Engkau yang dengan setia menjagai mereka dan mengembalikan kehidupan mereka supaya mereka tetap mengabdi kepadamu, dan bahkan Engkau yang membawa mereka kembali ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem itu. Mari Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan hukuman setimpal dengan apa yang kami lakukan, tetapi Engkau
selalu mengedepankan kemahakasihan-Mu demi penyelamatan kehidupan kami, terutama umat-Mu Israel, supaya mereka semakin mengerti akan hukum Tuhan, supaya mereka membenci kejahatan dan rupa-rupa kecurangan. Bapa di sorga, aturlah kehidupan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah seluruh jemaat Tuhan juga semakin heran dan takjub akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Topang setiap warga jemaat-Mu yang saat ini Tuhan masih dalam penderitaan oleh karena sakit penyakit, oleh karena virus COVID-19 atau penyakit lainnya yang bisa saja menghampiri kehidupan kami, dan tolong kami Tuhan. Dan Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit kami, baik penyakit secara jasmani kami, terutama jikalau iblis datang menyerang untuk memberikan rasa sakit di dalam iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, jikalau kami tetap berlaku setia hanya kepada Tuhan saja. Engkau yang mendampingi setiap pelayan-pelayan gereja-Mu, Engkau yang memberkati setiap aktivitas kehidupan di tengah-tengah persekutuan orang-orang Kristen, dan Engkau yang senantiasa Tuhan, yang selalu memberikan hati yang bijak, terutama iman yang semakin baik, hanya untuk percaya kepada Tuhan saja. Kami puji nama-Mu, dan Engkau yang senantiasa menghapus dosa-dosa pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.